Ya, tentu saja dibayar, Bang. Dibayar? Bayar. Oleh FPI? Jadi, bayaran untuk kuasa hukum FPI dan Habib serta rekan-rekan ini sangat besar. Sangat besar, pahala di surga. Jadi, bahkan sampai tidak terhitung. Oh, tidak terhitung ya. Prokes ada pidananya, ada penahanannya, ya, dengan ancaman hukuman yang luar biasa. Ini menurut saya boleh juga untuk masuk ke rekor itu kan gitu. Itu sih. Iya, saya juga prihatin ya. Iya. Itu kasus di Petamburan ya, jadi dikenakan banyak pasal. Kasus Megamendung begitu juga? Megamendung tidak. Megamendung pasalnya hanya bukan Prokes 93 itu, Bang. Itu dia undang-undang wabah penyakit menular. Itu tidak terlalu berat lah ininya. Itu 1 tahun kurang juga masalah. Tidak sampai 1 tahun ya. Tidak sampai 1 tahun. Kemudian yang UMI, rumah sakit UMI, rumah sakit UMI itu ada prokesnya tadi juga ada, yang penanganan wabah maksud saya. Penyebaran berita bohong. Ditambah yaitu hoax itu. Undang-Undang 146 itu. Undang-Undang nomor 146. Iya. 1946 1946. Pasal 14 dan 15 yang ancaman itu ada yang 10 tahun. Itu tiga tersangka di situ. Habib Rizik, Habib Hanif Alatas, dan juga Dr. Andi Tatat, seperti itu. Oke, Dr. Andi Tatat itu Direktur Rumah Sakit UMI ya. Itu. Jadi mereka bisa kena ancaman sampai 10 tahun ya. Iya, di pasal 14 ya kalau saya nggak salah. Ya. Wah, luar biasa ya. Kalah koruptor. Koruptor aja nggak nyampe segitu ya. Iya. Oke, Bung, kok saya panggil Bung lagi? Ada Bung, ada Bro ya. Ya, Bro Aziz ya. Iya, siapa? Apa yang ingin Anda sampaikan kepada sahabat era sekalian dengan melihat perkembangan yang ada ini? Tapi ngomong-ngomong sebentar, ini saya pernah ada baca tulisan, Anda dibayarin nggak sih sebagai lawyer? Ya, tentu saja dibayar, Bang. Dibayar? Bayar. Oleh FPI? Jadi, bayaran untuk kuasa hukum FPI dan Habib serta rekan-rekan ini sangat besar. Sangat besar, pahala di surga. Jadi, bahkan sampai tidak terhitung. Oh, tidak terhitung ya. Itu, bayarannya pahala ya. Itu. Ya, tapi kegiatan sehari-hari sebagai advokat, ya. Sejak tahun berapa jadi advokat? 2008 kalau saya nggak salah. 2008. Ya. Selain mengurusi masalah ini FPI ini, ada ngurusin masalah lain? Ada. Soal yang high komersial maksudnya? Yang bukan, yang high figure ya? Oh, lumayan. Ada Ustadz Bahtiar Nasir. Oh, kemarin Ustadz Bahtiar Nasir yang dipanggil ya? Iya, dari awal tuh terus yang baru ya, Yang belakangan ini. Yang sekarang. Ya, ada Gus Nur. Kemudian waktu saya jadi saksi kok nggak ada. Bolos ya? Itu izin sebentar. Karena tahu abang yang mau diperiksa, saya keluar dulu gitu. Jadi ada Gus Nur yang sekarang ini. Ya, ada Bahtiar Nasir. Terus dulu ada juga beberapa waktu yang lalu ada Ustadz Khotot. Iya. Ustadz Muhammad Al-Khotot, kemudian Alfian Tanjung, Ustadz Alfian Tanjung. Ini kalau melihat klien-kliennya itu upahnya akhiran semua. Bareng-bareng Bang, ada tim. Oke, kita frankly speaking kan namanya lawyering ini kan harus ada dapur mengebul juga, asap mengebul kan. Kalau semua pro bono, ini mohon maaf, saya nggak tahu apakah pro bono apa enggak ya. Tapi kalau semua misalnya pro bono untuk katakanlah pembelaan umat dan lain sebagainya, bagaimana bisa berjalan profesinya? Ya, Allah dan Rasulnya yang mengurus, Bang. Kalau begini sudah berat ya kan. Kalau saya diajarkan oleh senior antara oleh Pak Munarman bahwa kalau untuk urusan begini kita harus selesai dulu dengan urusan kita. Artinya kita
That's the point. Iya, kita selesai dengan urusan kita, artinya kita tidak ada urusan di sini. Jangan sampai kemudian keluarga malah keleleran gitu ya. Bukan, maksudnya kita mempersiapkan, artinya untuk terjun ke yang seperti ini kita sudah selesai urusan dengan diri kita sendiri. Maksudnya kita tidak lagi mengurusi hal-hal terkait diri kita untuk hal-hal yang umum lah seperti itu kan, seperti misalnya nama baik, kemudian penghinaan, kemudian ancaman, periuk, itu kita sudah selesai, artinya sudah selesai. Itu bukan berarti sudah ada savingnya. Bukan, maksud saya kita sudah tidak perlu dipikirkan, tidak perlu diserahkan kepada Yang Maha Kuasa. Iya, itu maksudnya itu. Tapi kan istri dan anak tetap perlu makan. Iya, selain makan mungkin pengertian itu kita harus kasih dulu, habis itu baru makan. Oh, oke. Luar biasa ya. Bro, ini sebenarnya Sobat Era ini juga pengen tahu ya soal kondisi Habib Rizik di tahanan. Kita tahu kan sebelumnya ada tahanan Polda Metro. Katanya Habib Rizik nggak betah di situ, bahkan sesak napas. Itu benar nggak itu sebenarnya? Ya, jadi sebenarnya bukan nggak betah. Tapi memang siapa sih yang betah ditahan? Memang gak ada yang betah. Cuma dalam hal ini kalau ditanya Habib Riziknya tidak pernah mengatakan tidak betah. Tidak pernah ngomong dia? Tidak pernah mengatakan tidak betah. Habib Rizik ini pejuang dan tidak pernah mengeluh apapun terkait kondisi. Karena sudah siap, apapun perjuangan ada resikonya, dan beliau sangat konsisten dengan tersebut. Tapi katanya dia pernah berteriak tuh waktu ketika dia sesak napas itu. Iya, karena dia minta supaya ada tabung oksigen kan, tabung oksigen, karena memang kalau ada terjadi sesuatu pada beliau kan jadi masalah juga ke pihak kepolisian. Nah, beliau masuk akal sih kalau kita napas kita minta tabung oksigen. Beliau tuh memikirkan itu, jadi makanya sebenarnya bukan berteriak-teriak juga, cuma yang berteriak itu dari satu sel, yang ini yang berteriak. Orang lain. Iya, dia meneriakkan supaya Habib Rizik ini ditolong seperti itu. Jadi ada salah paham sedikit mungkin di situ. Tapi Habib Rizik ini karena sesuatu dan lain hal yang memang teknis penahanan, karena memang waktu itu diambil alih oleh Mabes Polri, makanya harus dipindahkan. Jadi bukan tidak betah seperti itu di rutan Polda. Jadi karena diambil alih Mabes Polri, maka penahanan pun otomatis dipindahkan. Iya, seperti itu, dipindahkan ke sana untuk lebih memudahkan koordinasi. Kan mereka pemeriksaan itu kan penyidikan dari Mabes Polri. Tapi konon di Mabes Polri jauh lebih baik fasilitasnya, kondisinya gitu ya. Iya. Sorry, saya nggak pernah lihat, tetapi konon lebih baik katanya. Jadi memang karena gedungnya baru, dia lebih bersih. Ada plus minusnya ya. Tapi ini bukan berarti jadi keluhan beliau ya. Yang pertama, kalau di Polda itu kondisinya itu ada sinar matahari. Di Polda ada sinar matahari. Jadi artinya bisa kena sinar matahari. Iya, itu secara kesehatan pasti dampaknya baik. Nah, kemudian kalau di Mabes Polri tidak ada, karena kan memang di basement, bukan untuk Habib aja, semua sebenarnya. Di basement. Iya, karena kan ruang tahannya di basement seperti itu. Tapi ada AC-nya dong? Ada. Nah, tadi kalau di Polda tidak ada AC-nya, kalau di sini ada AC, tapi AC-nya di lorong dan bangunannya lebih bersih dibandingkan di Polda. Karena kan AC-nya di lorong tuh yang Polda? Iya, AC sentral seperti itu. Kalau di Bareskrim, AC-nya masing-masing ruang? Oh enggak. Kalau di Polda tidak ada AC. Kalau di Bareskrim, di rutan Mabes Polri itu ada AC di lorong, tapi sentral seperti itu. Nah, jadi ada plus minusnya antara lain itu gitu. Kemudian apa dia nggak pernah keluar ya? Kalau misalnya kalau Bro Aziz nengok itu keluar itu ada ruangan memang kita. Dan itu ada mataharinya? Nggak ada juga. Oh, nggak ada mataharinya? Nggak ada juga. Oh, jadi selama berapa bulan ini dia nggak kena sinar matahari? Betul. Itu memang kondisi sama sekali? Iya. Loh, lebih buruk daripada kondisi kalau dari napi? Semua sinar, semua di situ sama. Nggak, maksudnya kalau napi kan. Oh iya, makan ini kalau napi kan sudah di Cipinang dan lain sebagainya. Sebenarnya kan memang ini kan sementara. Ketika nanti sudah divonis pasti dipindahkan ke. Iya, tapi sementaranya 3 bulan sudah. Iya, itu sejak tanggal 13 Desember, Januari, Februari, Maret, udah 3 bulan. Iya, 3 bulan. Alias 90 hari. Iya, makanya kita dari tim kuasa hukum juga mengupayakan secepatnya untuk dapat diproses. Antara lain karena memperhatikan aspek itu juga. Gitu. Jadi beliau masih sesak napas di rutan Bareskrim ini? Sudah berkurang, alhamdulillah. Kita berterima kasih pada
umat Islam atas doa-doanya, kemudian juga minta supaya beliau bisa kembali normal lagi lah, seperti itu kondisi kesehatannya. Nah, kita kan sama-sama tuh kalau di tahanan itu nggak mungkin sama seperti di luar kan. Masih pakai tabung gas? Oksigen maksudnya. Oke, tabung gas, tabung oksigen. Ada dipersiapkan memang gitu untuk, dan alhamdulillah dipersiapkan dan ada di dalam. Ada, ya? Alhamdulillah baik di rutan Polda Metro Jaya maupun di rutan Mabes Polri, penanganan dari pihak kepolisian ini sangat baik. Kita dari kuasa hukum berterima kasih. Kemudian akses dokter juga diberikan, artinya manusiawi untuk kesehatan tahanan gitu kan, bukan cuma untuk Habib saja. Ya, kita berterima kasih untuk kemudahan. Tabung oksigen itu konon katanya bawa sendiri. Iya, karena permintaan Habib. Oh, karena permintaan Habib. Iya, ya. Sebenarnya dari pihak kepolisian ada mereka ada standarnya juga. Saya juga mendengar ya, konon katanya Habib tidak pernah mau makan makanan dari rutan, tapi makanan itu dibawa dari rumah. Ya, sebenarnya bentuk ini ya, ini sebenarnya urusan pribadi beliau dan keluarga. Mungkin keluarga merasa supaya Habib ada keterikatan lah mungkin dengan keluarga, sehingga keluarga diusahakan mereka itu memasak, kemudian dikirimkan kepada Habib dan juga kepada rekan-rekan. Tapi kan tidak in hand, kan tidak langsung kan? Ketika saya bawa rantang untuk makanan, saya kan tidak langsung berikan ke Habib, tapi ke petugas kan? Iya, artinya di situ dicek di lab dulu, seperti itu. Bagaimana kalau memang secara kesehatan, contoh ada beberapa kayak sayur tuh ada mengandung zat yang memang membahayakan bagi tubuh, itu sama polisi nggak dikasih masuk gitu. Jadi dicek dulu, kemudian diperiksa sudah oke. Dan dari penyerahan itu kita masuk tuh belok kanan sedikit, itu langsung ruang tahanan Habib. Jadi polisi masuk langsung terima seperti itu. Artinya masih bisa diikuti dengan mata. Sedikit pas belok kanan kelihatan, dia tinggal kasih, dia langsung balik lagi. Kenapa saya ketawa ya? Kalau memang ingin macam-macam itu mudah sekali sesungguhnya ya. Banyak CCTV juga sih, Bang. Jadi kelihatannya akan beresiko bagi pihak-pihak yang memang berniat buruk tadi, seperti itu. Walaupun CCTV kan bisa saja ditundukkan. Bisa saja, dimatikan juga bisa. Tapi enggak lah, insya Allah, karena so far nah, kita saudara sekalian ini cuma sekedar menganalisis saja ya. Mudah-mudahan bahwa penegak hukum kita tetap on the right track ya. Memproses secara baik dan memang yang menjalankan fungsinya secara baik. Kita sebagai warga negara kan berhak meminta itu kan. Dan juga mengkritik juga berhak. Karena kalau mereka menyalahgunakan kewenangan dan kekuasaannya, justru itu bertentangan dengan hukum dan perundang-undangan yang ada. Betul. Sekarang sudah berapa lama ya? Sudah 3 bulan. Kurang lebih 3 bulan. Yang satu sel sama Habib Rizik itu siapa aja? Habib Hanif dan Kiai Ahmad Sobri Lubis. Ketum FPI yang lama ya. Betul. Ruangannya berapa kali berapa itu? Ruangannya itu pernah masuk, pernah ikut. Sebesar inilah. Pernah saya pas masuk pertama lihat. Oh, berarti kira-kira ya 4 kali 5 ya? Iya. 4 kali 5. Ini ruangan ini 4 kali 5 ya. Saya tahu juga 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oh, enggak ding. 6 kali 6, ya hampir 4 kali 5 kurang lebih ya. Kurang lebih seperti itu. Bersih. Kok bisa sama Habib Hanif dan kemudian Kiai Sobri Lubis itu memang sengaja memilih atau bagaimana? Ya, pertimbangannya supaya Habib ada yang menjaga, kemudian ada yang menemani beliau lah, seperti itu kan, karena memang Habib Hanif kan menantunya, kemudian Kiai Ahmad Sobri Lubis juga ada kedekatan emosional dengan beliau. Akhirnya kita mengupayakan supaya memang Habib Rizik ditemani selnya itu dengan kedua orang tadi, seperti itu. Yang lainnya siapa lagi? Yang Ustadz Haris Ubaidillah. Ustadz Haris Ubaidillah ya. Habib Ali Alwi Alatas. Ya. Habib Idrus Al-Habsyi. Ya. Ustadz Maman Suryadi. Itu 4. Ya. Satu sel juga. Mereka satu sel, tapi beda sama Habib. Oke, beda ya. Berbeda. Cerita bisa mengislamkan tuh gimana ya? Ya. Nanti kan ada interaksi antara sesama
Karena tiap waktu sholat itu kan memang dibuka. Oke. Jadi mereka sholat 5 berjamaah. waktu, ya 5 waktu dibuka, alhamdulillah. Sehingga untung ada waktu sholat. sehingga itu dimanfaatkan betul untuk berinteraksi, kemudian yang positif ya, dan juga membahas tentang ilmu agama, berdiskusi seperti itu. Akhirnya membawa dampak positif. Itu berapa lama setelah sholat itu mereka bisa berkumpul? Kan ada tausiah. Ada, tapi nggak setiap sholat. Ada, kalau saya tidak salah dalam sehari itu 2 kali. Tausiah seperti itu. Subuh atau apa? Iya, subuh ada, kemudian ada juga setelah maghrib, saya nggak salah ya. Pokoknya ada 2 kali kurang lebih. Dan itu ada napi yang lain tadi, yang 2 orang tuh ayah dan anak memang kadar Allah tuh. Nah itu kemudian itu narkoba ya? Narkoba, betul. Kemudian tertarik kepada Islam, hidayah Allah, kemudian Habib Rizik jadi wasilah untuk hidayah tersebut, terjadi diskusi, kemudian kadar Allah mereka berdua memahami dan merasakan ketulusan dari Habib Rizik dalam dakwah tersebut, sehingga tersentuhlah. Atas izin Allah, akhirnya mereka bisa bersyahadat, kemudian mengikrarkan Islam di Rutan Mabes Polri. Diberi nama sama juga oleh Habib Rizik. Iya, namanya siapa? Lupa saya. Masih ingat enggak ya? Lupa juga. Oke, nanti kita cek ya, saudara sekalian ya. Kalau sholat Jumat gimana? Kalau sholat Jumat, lihat kondisi, informasinya dari rutan itu kadang dibuka blok krimum dan narkoba jadi satu Jumat, atau kadang ketika terjadi satu dan lain hal ada kebijakan krimum, narkoba. Itu jadi sholat Jumatnya ada 2 di situ, seperti itu. Kalau Habib masuk krimum ya? Habib masuk narkoba, Bang. Oh, masuk narkoba malah? Masuk rutan narkoba. Kalau yang 4 tadi masuk ke rutan krimum. Oke. Jadi sebenarnya soal teknis saja itu ya? Soal loading saja, soal load. Iya, sebenarnya load aja karena ada keterbatasan tempat antara satu dan lain, tapi bisa sih diatasi dan disiasati oleh pihak rutan dan Kabak Tahti di sana, seperti itu. Oke. Kabak Tahti itu apa? Tahanan dan barang bukti. Oh, tahanan dan barang bukti. Kalau Tahiti itu lain lagi. Negara. Tahiti itu negara ya. Iya, terakhir ya. Iya, Bang. Mungkin ada closing statement buat saudara sekalian, apa saja ya, dan barangkali ya yang menggetarkan. Ya, sebenarnya kita selalu berusaha dan bermohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala untuk segera para tokoh-tokoh kita, habaib kita, ustadz kita, ulama kita, dan para pejuang-pejuang amar ma'ruf nahi munkar kita ini untuk segera dapat kebenaran dan keadilan, kemudian para pelaku-pelaku kezaliman ini disadarkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ya, dibukakan pintu taubat segera gitu loh. Maksud saya, kita tidak henti-henti berdoa dan berusaha, karena kita melakukan, mereka para pejuang ini melakukan ini semata-mata karena rasa cinta mereka kepada Indonesia, dan diwujudkan dengan cara yaitu mengkritik dan juga menegur seperti itu, dan itu bentuk cinta. Dan kita mohon semoga Allah Subhanahu Wa Taala membukakan para zalimun ini untuk merubah tindakan-tindakan mereka itu menjadi kebaikan kepada para pejuang-pejuang kita. Itu sih, Bang. Wah, luar biasa. Tapi ketika mereka dibilang zalim, mereka nggak terima. Ya, makanya kalau mereka baik kan nggak zalim berarti. Ya, Bro Aziz, terima kasih banyak. Terima kasih, Abang. Kita sudah bicara 1 jam ya. Nah, siap, terima kasih, sebagai kelinci percobaan lumayan juga ya. Alhamdulillah. Profesional amat juga. Enggak, Bang. Tapi mudah-mudahan Sobat Era bisa menikmati ini, dan nanti kita ya akan ketemu dengan perepot lainnya ya, Refli Podcast. Yang penting tetap di channel ini, karena di channel ini Anda akan dirayu, ditipu, dibaperin, dicecar, diuber pula di jalur khusus. Karena channel ini adalah channel yang mengancam, memeras, dan membenci. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Ciao.